Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga tetap semangat selalu dalam belajarnya ya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar IPS kembali bersama dengan Pak Ahmad. Sudah siap ya? Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang periodisasi kehidupan manusia pada masa prasejarah atau praaksara. Masih ingat kan praaksara? Ya, praaksara itu adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi, sudah masuk ke masa sejarah. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat mendeskripsikan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Nah, pernahkah kalian berkunjung ke Candi Borobudur atau Candi Prambanan? Ya, kedua candi ini adalah bentuk peninggalan pada masa kebudayaan Hindu dan Buddha pada waktu itu. Nah, jadi kalau anak-anak tahu ya, jadi sebelum bangsa kolonial datang ke Indonesia atau ke Nusantara, ini sudah ada orang-orang yang lebih dahulu datang ke Nusantara. Nah, orang-orang ini adalah para pedagang dari India dan Cina. Melalui jalur perdagangan inilah agama Hindu, agama Buddha itu hadir di Indonesia. Jadi, tentu kalian tahu ya, ada kerajaan-kerajaan besar yang ada di Indonesia seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Singosari, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya coba perhatikan mengenal jalur sutra. Ada yang pernah dengar? Apa itu jalur sutra? Jadi jalur sutra itu adalah sebuah rute perdagangan dengan panjangnya kurang lebih 6.500 km. Ini membentang dari Cina sampai dengan Eropa Timur, melewati sepanjang wilayah India sampai dengan ke Persia. Jadi kenapa dinamakan jalur sutra? Ini karena komoditas yang diperdagangkan ini adalah kain sutra yang berasal dari Cina. Hal itulah yang dinamakan jalur ini dinamakan dengan jalur sutra. Nah, selain kain sutra, ada lagi yang diperdagangkan yaitu wangian, rempah-rempah, porselen, dan barang-barang lainnya. Nah, ini dijual ya, atau dibarter, atau ditukar barang dengan barang, kayak gitu. Ulang. Escape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat selalu dalam belajarnya ya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar IPS kembali bersama Pak Ahmad. Sudah siap semuanya ya? Oke, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang periodisasi kehidupan manusia pada masa prasejarah atau praaksara. Praaksara itu masih ingat kan? Yaitu manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, untuk tujuan pembelajarannya,
Peserta didik dapat mendeskripsikan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, berikutnya perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Nah, pernahkah kalian berkunjung ke Candi Borobudur atau Candi Prambanan? Nah, kedua candi ini adalah merupakan bentuk peninggalan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, jadi kalau kalian tahu ya, jadi jauh sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, ini sudah ada orang-orang yang lebih dulu ini sampai ke Nusantara. Jadi orang-orang ini adalah para pedagang dari India dan Cina. Jadi melalui jalur perdagangan, agama Hindu dan Buddha ini hadir di Indonesia. Ya, makanya di Indonesia ada agama Hindu-Buddha dan ada kerajaan-kerajaan besar ya, seperti Sriwijaya, Majapahit, ada kerajaan Singosari, Tarumanegara, dan sebagainya. Oke, berikutnya perhatikan. Mengenal jalur sutra. Adakah yang sudah pernah mendengar? Ya, jalur sutra itu adalah sebuah rute perdagangan dengan panjangnya kurang lebih 6.500 km ini ya, yang membentang dari Cina sampai dengan Eropa Timur. Nah, ini melewati Asia Tengah sampai dengan Asia Timur. Nah, kenapa dinamakan jalur sutra? Nah, ini karena komoditi utama yang diperdagangkan itu adalah kain sutra dari Cina. Itu komoditi utamanya. Nah, tapi selain kain sutra, ada juga rempah-rempah, porselen, atau barang lainnya yang diperjualbelikan atau dibarter. Dibarter itu adalah istilah pertukaran barang dengan barang, gitu. Nah, sejak awal abad Masehi, jalur darat ini, jalur sutra ini nanti akan dialihkan ke jalur laut. Kenapa dialihkan? Ya, jadi karena jalur darat ini yang melewati Asia Tengah ini sudah tidak aman lagi, sehingga akhirnya nanti jalur perdagangan akan dialihkan ke jalur laut. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia. Kalau tadi jalur darat dari Cina melewati Asia Tengah sampai dengan ke Eropa. Nah, berikutnya ini jalur laut ya. Perhatikan. Nah, karena kondisi di Asia Tengah yang sudah tidak aman lagi, maka para pedagang harus mencari alternatif lain, yaitu dengan memilih jalur laut untuk melakukan perdagangan, gitu. Nah, jalur laut ini melewati wilayah Indonesia, yaitu Selat Malaka. Ya, karena kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis, nah ini tentu membawa dampak dengan dilewatinya Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Itu. Nah, Kepulauan Indonesia ini menjadi daerah transit atau daerah pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan India. Sehingga nanti akan menimbulkan interaksi, akan menimbulkan hubungan, dan itu nanti akan menyebabkan bertukarnya kebudayaan. Lalu kebudayaan dari para pedagang dari India dan Cina nanti bisa disebarkan lewat perdagangan itu yang melewati jalur di Indonesia, yang melewati Selat Malaka tadi itu. Nah, berikutnya bagaimana sih teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha? Nah, di sini ada 4 teori yang menjelaskan bagaimana masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori Vaishya. Nah, teori Vaishya ini dikemukakan oleh N.G. Krom. Jadi dia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ini dibawa oleh para pedagang dari India. Jadi para pedagang itu kan biasanya dia itu menggunakan angin ya, angin musim. Jadi sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu akan menetap di Indonesia. Nah, selama waktu menunggu itu para pedagang nanti akan berkomunikasi, akan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dan inilah nanti akan terjadi perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Kayak gitu. Berikutnya setelah teori Vaishya yaitu teori
kesatria. Nah, di teori kesatria ini ada 3 pendapat. Yang pertama pendapat dari Sisselberg, yaitu para kesatria menikah dengan anak dari kelompok yang dibantu dalam perebutan kekuasaan. Jadi ada perebutan kekuasaan di Indonesia, lalu para kesatria ini membantu, dan ketika meraih kemenangan, mereka akan dinikahkan dengan anaknya atau putrinya dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya tadi gitu. Yang kedua, ini menurut Mukherjee, jadi golongan kesatria dari India ini membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, kemudian mereka membangun sebuah kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, ini dikemukakan oleh J.L. Mons. Jadi, situasi awal abad ke-5 ini kan terjadi peperangan di India. Nah, kemudian keluarga kerajaan di India ini melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang. Karena kalah perang, mereka melarikan diri ke Indonesia, sehingga mereka akhirnya mendirikan kerajaan di Indonesia. Berikutnya ada teori Brahmana, ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Jadi pada intinya, kebudayaan Hindu-Buddha ini dibawa oleh golongan Brahmana. Nah, hal ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia ya, terutama pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf tersebut. Untuk teori yang terakhir, yaitu teori arus balik, ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Pada intinya, ini banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Nah, setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka akhirnya kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkannya. Itu intinya. Oke, itu aja untuk materi pada pertemuan pagi ini. Silakan ditonton ulang jika masih belum paham tentang materi hari ini. Silakan ditanyakan pada guru apabila ada materi yang belum paham. Nah, kita ketemu besok ya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, semangat belajar. Sampai jumpa besok. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.